masih di Bukan Mat. Mana suaranya? Masih semangat? Selamat malam untuk Letu Nyoman dan Serda Desi, apa kabarnya? Selamat malam, kabar baik. Subhanallah, Om Swastiastu, ya, luar biasa. Saya salut dengan keberadaan wanita berkarir di militer. Bolehkah diceritain awal mula kalian memilih karir di Korps Wanita Angkatan Darat atau disingkat KWAT? Apa benar perlu melewati proses yang cukup sulit gitu? Jadi bintang tamu di Bukan Mat ya harusnya seleksinya ketat, harus benar-benar berprestasi, inspiring dan berkualitas. Yes. Terima kasih Pak Tukul. Sebelum saya mendaftar jadi TNI, saya sebelumnya sekolah di sekolah perawat. Kemudian tahun 9697 saya masuk tentara, kemudian melaksanakan pendidikan selama 6 bulan. Setelah itu baru di Werving masuk ke Kopassus, melalui pendidikan juga yang tidak jauh berbeda dengan laki-laki. Wow. Bela dirinya ini nggak sembarangan, aikido, karate, silat merpati putih. Kamu malah burung dara. Burung itu loh, cekuturku yang bunyi, cekutur, cekutur. Sembarangan. Perkutut. Dan latihannya sama dengan pria. Nggak dibedakan laki perempuan sama. Iya, berarti hebat luar biasa ya Mas. Kuat sekali nih. Bukannya kuat, kalau ini kan kuat malu, bedanya di situ. Kalau dari Serda Desi ini, kalau untuk saya juga sama. Awalnya kalau saya kan dari Bintara, itu saya daftar dulu pendidikan selama 5 bulan pendidikan pertama. Setelah itu Kesyabangan 4 bulan, lanjut lagi etika dan protokol 1 bulan. Selanjutnya di Werving masuk ke Kopassus. Nggak gampang kan? Iya. Aku bayangin kalau Susi pakai baret gitu, istri saya mirip istri saya loh Mbak Desi loh. Loh kecil-kecilnya dulu belum keracunan nama saya itu badannya penting loh. Dulu cita-cita jadi kuat. Alhamdulillah. Aku kan ngangkat derajat sebagai istrinya aku. Baik ya. Nih, kamu jangan cengenges loh. Ini nggak boleh, estetika, gramatika, sopan santun, tata tertib itu dijaga. Untuk BBC nih. Kalau seandainya ada aturan wajib militer, wah saya setuju saya. Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 itu harus ikut bela negara, itu penting. Jadi sishan kamrata itu sistem pertahanan rakyat semesta itu harus TNI kuat, Indonesia kuat. Dirimu bersedia nggak ikut serta dalam pelatihan ke Kopassus seperti wanita hebat ini? Monggo. Bersedia banget ya Mas. Kalau emang diwajibkan, kalaupun nggak diwajibkan, karena Baby pengen selalu mencoba hal-hal yang baik ya. Mas, itu kan juga pelajaran ilmu. Baby pasti mau coba. Luar biasa. Iya dong. Pertama tembak. Iya. Menjaga kedaulatan NKRI. Karena latihan di sana, jedok. Boleh Pak, dilatih ya Baby, boleh? Oh, mau dilatih, monggo laporan ke Pak Kartika atau bapak-bapak di depan ini. Monggo, mau dilatih apa? Sama saya beda latihannya nanti. Tim spionase Tukul Arwana mendapat kabar sebelum Mahir memainkan senjata. Benarkah dirimu hanya mengenal peralatan medis nih? Monggo. Iya benar sekali. Jadi waktu itu memang saya dalam pendidikan yang itu memang ini PNS kayaknya. PNS. Suaranya PNS tapi yang jaga koperasi. Yang di jantung yang di depan itu loh. Yang jaga souvenir itu loh ya. tahu banget nih Mas Tukul. Tahu banget. Kan pengen Mas. Itu kan CS-nya Pak Soehardi juga lah. Iya. Jadi monggo lanjut Mbak. Ini orang ajar. Memang dari awalnya saya karena dari sekolah perawat, makanya saya ditugaskan di kesehatan di Kopassus. Makanya hari-harinya saya di bagian poliklinik markas
Kopassus begitu. Setelah itu ada program Sri Kandi, baru saya ikut latihan menembak, latihan bela diri gitu. Terus karena kebetulan saya di menembak lumayan bagus begitu, jadi mulai terasah keahlian itu. Gitu, Pak. Luar biasa. Balik ke lab. Untuk Letu Nyomang, menembak menjadi sniper atau menggunakan pistol, ada prestasi apa lagi menurut? Kalau saya menembak menggunakan pistol, ini merupakan program yang sudah ditetapkan oleh Angkatan Darat, yaitu program dari Bapak Kasad, untuk melaksanakan kegiatan kejuaraan menembak AARM atau Asian Army Rifle Meet yang dilaksanakan setiap tahun di tempat atau di negara yang berbeda-beda. Gitu. Saya mengikuti kegiatan kejuaraan ARM ini dari tahun 2003 sampai sekarang. Luar biasa. Gak sembarangan ya, pasukan khusus punya keterampilan, kelebihan masing, keistimewaannya luar biasa. Harus punya skill, kemampuan yang skill kiri, skill kanan. Balik ke lab. Pernah menjuarai kejuaraan apa saja? Kalau ARM saya tahun 2003 itu sudah dapat emas perorangan untuk materi 2. Kemudian yang terakhir kemarin saya mengikuti ARM sudah 9 kali Pak Tukul. Yang terakhir di Vietnam meraih juara 1 materi 2. Luar biasa. Kancah internasional udah dikuasai. Ini lomba memelas nomor 1 ya waktu itu. Untuk Sirda Desi, sebagai Sri Kandi Indonesia, ini Sri Kandi 84, ini Pak Agus Tomo, ini Ibu Agus tuh. Ternyata dirimu memiliki banyak prestasi sebagai penerjun payung dan sudah melakukan lebih dari 500 kali terjun free fall. Wih, apa ya free fall? Aduh, tadi katanya kan free bebas, fall ini berarti apa? Bebas nggak pakai pakaian gitu. Masa dari tadi udah cerita-cerita kenal sama keluarga Kopassus kayak gitu doang masih nanya. Bisa diceritain sedikit seperti apa sih terjun free fall itu? Baik, terima kasih. Dengerin dulu. Ya, pertama awalnya saya masuk ke Kopassus. Nah, karena di Kopassus itu kita diwajibkan terjun para dasar. Nah, dari situ kalau untuk angkatan saya kemarin dikasih 3 pilihan, diperintahkan untuk mencoba, yaitu ada panahan, menembak, dan juga terjun payung. Kebetulan pada waktu itu saya ikut yang terjun payung. Nah, awalnya tuh kita ikut pendidikan dulu, yaitu terjun bebas militer di Batu Jajar selama 1,5 bulan. Selanjutnya baru kita ikut ke PTPAD, Persatuan Terjun Payung Angkatan Darat, untuk kelanjutan. Nggak sembarang itu yang terjun payung bawa senjata itu namanya apa tuh, Pak? Ada nggak yang terjun payung sambil menembak itu ada? Nggak ada ya? Terjun bebas militer itu salah satu teknik infiltrasi di Kopassus. Itu apabila kita mau melaksanakan suatu operasi kan ada macam-macam teknik infiltrasi ya, di darat, laut, udara. Salah satunya kalau menggunakan udara kan dengan cara free fall atau terjun bebas itu. Wah. Kan terjun payung itu kan kalau memperingati acara-acara itu kan harus pas di lingkarannya itu, cus pas ini malah kena tiang listrik. Lah hati-hatinya. Makanya pengen sukses, kamu nurut sama pelatih, jangan kamu melanggar perintah pelatih. Pelatih itu sudah terlatih. Yang terlatih itu yaitu Kopassus itu. Saya bukan yang terbaik tapi yang terlatih akhirnya jadi terpilih lah. Ya. Sah. Dulu Mas Tukul waktu dilatih kan nggak nurut ya? Loh, saya pakai ini terjun. bibit. Tinggal kalau mau tak ingkupin. Gelembung gitu. Balik. Untuk Sirda Desi.
Benarkah dirimu pernah jatuh di tengah pemukiman warga saat berlatih terjun bebas? Gimana ceritanya nih Monggo? Kalau itu kita kan latihan di Pondok Cabe. Kadang kan kita nggak tahu nih anginnya kencang atau gimana kan. Karena saya badannya cukup ringan dan saya juga peterjun terakhir. Kadang-kadang kalau anginnya kencang itu tiba-tiba parasut itu nggak bisa maju lagi. Akhirnya mundur. Jadi kita sudah mencari tempat yang aman, yaitu di set cadangannya, drop zone cadangannya. Cari lapangan-lapangan di mana. Jadi cari tempat yang aman. Kuat loh, ini tariknya tuh harus gitu, Mas. Ya kan? Enggak, biasa aja. Maksudnya pemain bengeng. Lu kalau ada orang susah aja langsung malah diinjek-injek. Ya orang lagi anu ya ditolong malah diinjek-injek. Balik kalek. Ada feeling beda. Payungnya kecil sih padahal nanti payung ngembang lagi kan. Kebayang Bapak tuh ya. Anginnya, Gak Mas. gampang, tapi alhamdulillah karena nurut sama pelatihnya akhirnya jadi berhasil dan sukses. Balik ke lab. Sebentar untuk Mbak Bibi siap. Untuk Letu Yudon. Sebagai penerjun juga seperti Serda Dedi, pernah ada pengalaman unik atau menegangkan selama berterjun nggak Monggo? Saya kebetulan mengikuti 2 kecabangan, yaitu di kerjasama di udara. Itu kita membuat formasi sebelum payung mengembang. Kemudian yang kedua, seperti yang pemecahan rekor yang kemarin dilakukan, itu membentuk susunan kanopi pada saat payung sudah mengembang. Nah, yang banyak cerita itu pada saat CRW itu, atau yang penyusunan payung saat sudah mengembang. Dimana kan pada dasarnya di beberapa nomor terjun payung itu kan umumnya dilatihkan apabila ada payung orang lain jangan dideketin, jangan sampai tabrakan. Karena kan lebih berbahaya. Tapi kan kalau di bidang cooperative works ini kan justru ada payung orang atau di mana teman kita di situ malah kita tabrakin payung kita ke sana. Berbahaya itu. Ya. Tapi kan itu tujuannya memang untuk menyambungkan payung kita dengan payung satu dengan yang lain. Nah, banyak yang sering terjadi pada saat menyambungkan, misalnya kalau misalnya di Jakarta ini kan banyak pemukiman penduduk. Cuaca juga kan kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin, jadi banyak termik dari bawah, sehingga angin pun banyak turbulensi. Jadi pada saat kita mencoba menyambung payung, sering terjadi payung satu dengan yang lain jadinya kusut. Kita masuk ke talinya payung teman kita, atau teman kita masuk ke tali payung kita, sehingga ada beberapa prosedur keamanan yang harus dilaksanakan. Seperti payung utamanya harus kita buang. Jadi kita buang payung utama yang sudah kuncup tadi itu, kemudian kita ngembangkan payung cadangan. Luar biasa. Harus cerdas. Jangan nempel, ya boleh nempel tapi harus hati-hati, itu tadi yang kusut dan sebagainya. Balik. Untuk BBC nih. Dirimu berani nggak jika ada tawaran terjun payung tandem dengan Serda Desi nih, atau mau milih sama Letu Yudo nih? Atau tandem dengan saya nggak pakai payung nih? Jangan mau, dia mah pakai payung Barbie yang kecil dulu. Ya, baby ya. Sebenarnya baby tuh takut ketinggian, tapi kalau udah ditemenin sama Mbak Desi dan juga Mas Yudo yang ganteng ini, pasti aku merasa aman aja, Mas. Mau aja, aku mau. Iya. Kembali ke untuk Letu Siombing nih, sebagai prajurit Kopassus yang berprestasi dalam menembak, saingan terberat dari negara mana saja yang menjadi lawan ya, monggo. Kalau saingan terberat menurut saya diri sendiri ya. Wah ini diplomatis ini. Diri sendiri, karena kalau kita tidak bisa menguasai diri kita pada saat bertanding, berarti kita tidak bisa berprestasi seperti itu. Luar. Kalau masalah menembak menurut saya siapapun kita bisa. Untuk Mas Tukul juga saya yakin bisa. Wow, jadi pas. seperti kemarin dalam rangka ulang tahun Kopassus, Kopassus kan melaksanakan pertandingan menembak dan mengundang Pemret mungkin yang ada di Jakarta ini, mungkin waktu itu ada sekitar 80 orang, dan alhamdulillah semua dapat medali. Wow.
sudah memang udah terlatih. Pasukan khusus itu benar-benar sudah istimewa lah bagi saya lah. Iya. Luar biasa. Bangga ya Mas Eki. Kita beri sedikit arahan. Kalau menembak itu menurut saya gampang. Itu tadi kalau kita tidak disiplin untuk menjaga kemampuan itu, ataupun kadang-kadang kita kan untuk latihan saja kita mengorbankan hari-hari libur gitu, karena kita mempunyai tujuan untuk menjadi yang terbaik pada setiap event seperti itu. Dan kami juga mohon doanya nanti pada tanggal 30 kami akan berangkat mewakili TNI Angkatan Darat di Australia, di Melbourne. Mudah-mudahan kami bisa mempertahankan juara umum kembali. Amin. Luar. Melbourne. Mampir di kampus saya di Monash University sana nanti kapan-kapan. Dulu ngambil apa Mas? Saya ngambil jurusan bahasa. Bahasa apa Mas? Bahasa kanguru di sana. Kembali kalau untuk Serda Desi lagi nih. Tak hanya berjaya di udara dengan terjun free fall, kabarnya dirimu juga ahli bela diri nih. Wow. Bela diri seperti apa nih? Ini nanti bisa dicoba nih yang salah satu. Oh, kalau saya dulu basicnya masih sipil, sebelum jadi tentara itu karate. Wah, ini karambol ya kamu. Dan apa ini? Kemarin saya sempat mengikuti pertandingan Panglima TNI Cup, itu yang ikut bertanding 3 matra. Kebetulan saya dapat juara 1 di kelas saya di komite minus 55 kg. Luar biasa. Luar biasa, sudah Hebat punya nih, dasar Mbak bela Desi. diri. Selain karate, apa lagi? Ada lagi? Cuma itu aja. Cuma karate ada. Tuh, coba kamu bangga senang kamu tuh. Ini lombanya ini namanya Apa, Mas? silat. Silat. Silat lidah. Balik kalah. To all my Kopassus guys. Sebagai anggota Kopassus, kata-kata apa nih yang mewakili kebanggaan kalian sebagai anggota tim khusus hebat Indonesia? Monggo ke kamera sana boleh atau serah dari Pak Yudo dulu. Ya, pada dasarnya kalau untuk Kopassus sendiri, saya merasa apa yang sudah saya berikan ke Kopassus saat ini ataupun ke Indonesia masih belum cukup, masih belum bisa maksimal, karena ya nggak akan cukup kita memberikan apapun ke Indonesia ataupun ke Kopassus sebanyak apa yang telah Indonesia berikan ke kita. Luar biasa. Kalau dari Pak Sombing, Saya sangat bangga dengan berdinas di Komando Pasukan Khusus. Sekarang memasuki 21 tahun. Alhamdulillah atas dukungan Angkatan Darat dan Kopassus, saya bisa mengukir prestasi yang sedemikian rupa. Kalau tanpa dukungan dari Kopassus, saya rasa itu kemampuan tidak ada. Kemudian saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa hal itu bisa saya capai berdinas di Kopassus ini. Jadi kami mengundang bahwa seluruh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat saya rasa mampu untuk mengikuti pendidikan di Kopassus, tapi memang kita kan harus ada berdinas di Kopassus, harus ada berdinas di satuan-satuan lain. Makanya jangan takutlah masuk Kopassus, itu saja, karena sekarang pendidikan di Kopassus juga memang sudah terprogram sesuai dengan mengikuti hak asasi manusia, tidak ada lagi kekerasan-kekerasan fisik. Hal itu sekarang sudah ditanamkan di dalam pendidikan Kopassus, sehingga jam istirahat dalam pendidikan itu harus diperhatikan, karena besoknya kita harus membutuhkan tenaga, dan yang kita butuhkan adalah kualitas, bukan hanya kuantitasnya saja, kualitas yang kita butuhkan. Luar. Jam terbangnya sudah luar, plywoodnya itu sudah luar biasa. Asik, matang. plywood. Iya. Kalau dari Letoy. Saya sangat bangga menjadi prajurit Kopassus karena dari sekian banyak prajurit laki-laki ada 42 kuad yang ada di dalamnya. Kemudian di Kopassus juga tidak membedakan antara prajurit laki-laki dan perempuan untuk berprestasi. Maka itu saya sangat bangga menjadi prajurit Kopassus. Luar. Teman. Jadi Mbak Desi, Saya merasa bangga saya bisa terpilih menjadi prajurit Kopassus, karena walaupun saya baru bergabung di Kopassus selama 4 tahun,
Di sini saya bisa mengeksplor apa yang saya mau, seperti di terjun payung, di karate, itu bisa karena saya di Kopassus. Doletu Yudo, perayaan Dirgahayu Kopassus yang ke-63 tahun rencananya akan diadakan di mana dan apakah boleh dihadiri oleh masyarakat luas nih? Monggo. Kalau untuk rangkaiannya sendiri sudah berjalan dari beberapa waktu yang lalu. Kita bikin banyak lomba seperti lomba menembak, kemudian kita bikin lomba mancing, kemudian banyak lomba-lomba kita libatkan masyarakat di sekitar Kopassus. Termasuk juga kita kan juga mendukung program penghijauan. Dimana Indonesia ini kan ya mengurangi global warming lah bahasa kerennya kan. Nah kita bagikan banyak tanaman-tanaman untuk melaksanakan penghijauan di sekitar Kopassus. Itu untuk rangkaian sebelum perayaan tanggal 29, kemudian tanggal 29 nanti seperti disampaikan sebelumnya kita akan melaksanakan syukuran di Cijantung. Kita mengundang seluruh anggota baik TNI maupun PNS yang pernah berdinas di Kota Barat Merah. Kita undang, kemudian juga dengan pihak-pihak yang dulu pernah berseberangan. Seperti contohnya dulu mungkin Indonesia pernah konflik dengan negara Timur Timur, tapi karena sekarang Indonesia dengan Timur Timur sudah negara sahabat, kita undang mereka untuk datang ke acara ulang tahun nanti. Kita undang rekan-rekan dulu yang pernah berseberangan dengan kita, seperti mungkin tokoh-tokoh di Aceh atau mungkin daerah-daerah lain. Kita undang semua, kita rangkul untuk kita tunjukkan Kopassus tidak punya musuh. Jadi kalau misalnya negara menganggap semuanya itu teman, ya berarti itu teman kita. Dan kita undang semua nanti pada saat tanggal 29 di Cijantung. Enggak, feedbacknya kita ibaratnya sebagai magnetnya. Magnetnya kita magnet positif akan datang positif. Tapi magnetnya negatif akan datang negatif. Nggak mungkin magnet negatif yang datang positif. Makanya magnetnya Kopassus sudah positif, jadi semua sama. Luar biasa. Gua demen ini, gua demen malah itu. Luar biasa, senang sekali, bangga saya. Kembali ke lab. Karena kita mempunyai tujuan untuk menjadi yang terbaik pada setiap event seperti itu. Dan kami juga mohon doanya nanti pada tanggal 30 kami akan berangkat mewakili TNI Angkatan Darat di Australia, di Melbourne. Mudah-mudahan kami bisa mempertahankan juara umum kembali. Amin. Luar. Melbourne. Mampir di kampus saya di Monash University sana nanti kapan-kapan. Dulu ngambil apa Mas? Saya ngambil jurusan bahasa. Bahasa apa Mas? Bahasa kanguru di sana. Kembali ke untuk Serda Desi lagi nih. Tak hanya berjaya di udara dengan terjun free fall, kabarnya dirimu juga ahli bela diri nih. Wow. Bela diri seperti apa nih? Ini nanti bisa dicoba nih yang salah satu. Kalau saya dulu basicnya masih sipil, sebelum jadi tentara itu karate. Wah, ini karambol ya kamu. Dan apa ini? Kemarin saya sempat mengikuti pertandingan Panglima TNI Cup, itu yang ikut bertanding 3 matra. Kebetulan saya dapat juara 1 di kelas saya di komite minus 55 kg. Luar biasa. Luar biasa, sudah punya dasar bela diri. Selain karate, apa? Tanpa dukungan dari Kopassus, saya rasa itu kemampuan tidak ada. Kemudian saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa hal itu bisa saya capai berdinas di Kopassus ini. Jadi kami mengundang bahwa seluruh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat saya rasa mampu untuk mengikuti pendidikan di Kopassus. Tapi memang kita kan harus ada berdinas di Kopassus, harus ada berdinas di satuan-satuan lain. Makanya jangan takutlah masuk Kopassus. Itu saja, karena sekarang pendidikan di Kopassus juga memang sudah terprogram sesuai dengan mengikuti hak asasi manusia, tidak ada lagi kekerasan-kekerasan fisik. Hal itu sekarang sudah ditanamkan di dalam pendidikan Kopassus, sehingga jam istirahat dalam pendidikan itu harus diperhatikan, karena besoknya kita harus membutuhkan tenaga, dan yang kita butuhkan adalah kualitas, bukan hanya kuantitasnya saja, kualitas yang kita butuhkan. Jam terbangnya sudah luar, plywoodnya itu sudah luar biasa. Asik, matang. plywood. Iya. Kalau dari Leto
Saya sangat bangga menjadi prajurit Kopassus karena dari sekian banyak prajurit laki-laki ada 42 kuad yang ada di dalamnya. Kemudian di Kopassus juga tidak membedakan antara prajurit laki-laki dan perempuan untuk berprestasi. Maka itu saya sangat bangga menjadi prajurit Kopassus. Luar. Kita sudah mencari tempat yang aman, yaitu di set cadangannya, drop zone cadangannya, cari lapangan-lapangan di mana. Jadi cari tempat yang aman. Kuat loh, ini tariknya tuh harus gitu, Mas. ya kan? Enggak, biasa aja. Maksudnya pemain bengeng. Lu kalau ada orang susah aja langsung malah diinjek-injek. Ya orang lagi ya ditolong malah diinjek-injek. Balik kalek. Luar biasa. Beda. Payungnya kecil sih padahal nanti payung ngembang lagi kan. Kayak Bapak tuh ya. Anginnya, Gak Mas. gampang, tapi alhamdulillah karena nurut sama pelatihnya akhirnya jadi berhasil dan sukses. Balik ke lab. Sebentar untuk Mbak Bibi siap. Untuk Letu Yudon. Sebagai penerjun juga seperti Serda Dedi, pernah ada pengalaman unik atau menegangkan selama berterjun nggak menurut? Saya kebetulan mengikuti 2 kecabangan, yaitu di kerjasama di udara. Itu kita membuat formasi sebelum Dan apa ini? Kemarin saya sempat mengikuti pertandingan Panglima TNI Cup, itu yang ikut bertanding 3 matra. Kebetulan saya dapat juara 1 di kelas saya di komite minus 55 kg. Luar biasa. Luar biasa, sudah punya dasar bela diri. Selain karate, apa lagi? Ada lagi? Cuma itu aja. Cuma karate ada. Tuh, coba kamu bangga senang kamu tuh. Ini lombanya ini namanya Apa, Mas? silat. Silat lidah. Balik kalek. To all my Kopassus guys. Sebagai anggota Kopassus, kata-kata apa yang mewakili kebanggaan kalian sebagai anggota tim khusus hebat Indonesia? Monggo ke kamera sana boleh atau serah dari Pak Yudo dulu. Ya, pada dasarnya kalau untuk Kopassus sendiri, saya merasa apa yang sudah saya berikan ke Kopassus saat ini ataupun ke Indonesia masih belum cukup, masih belum bisa maksimal, karena ya nggak akan cukup kita memberikan apapun ke Indonesia ataupun ke Kopassus sebanyak apa yang telah Indonesia berikan ke kita. Luar biasa. Kalau dari Pak Sombing, pada dasarnya kalau untuk Kopassus sendiri, saya merasa apa yang sudah saya berikan ke Kopassus saat ini ataupun ke Indonesia masih belum cukup, masih belum bisa maksimal, karena ya nggak akan cukup kita memberikan apapun ke Indonesia ataupun ke Kopassus sebanyak apa yang telah Indonesia berikan ke kita. luar biasa. Kalau dari Pak Sombing, Saya sangat bangga dengan berdinas di Komando Pasukan Khusus. Sekarang memasuki 21 tahun. Alhamdulillah atas dukungan Angkatan Darat dan Kopassus, saya bisa mengukir prestasi yang sedemikian rupa. Kalau tanpa dukungan dari Kopassus, saya rasa itu kemampuan tidak ada. Kemudian saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa hal itu bisa saya capai berdinas di Kopassus ini. Jadi kami mengundang bahwa seluruh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat saya rasa mampu untuk mengikuti pendidikan di Kopassus, tapi memang kita kan harus ada berdinas di Kopassus, harus ada berdinas di satuan-satuan lain. Makanya jangan takutlah masuk Kopassus. Itu saja, karena sekarang pendidikan di Kopassus juga memang sudah terprogram sesuai dengan mengikuti hak asasi manusia, tidak ada lagi kekerasan-kekerasan fisik. Hal itu sekarang sudah ditanamkan di dalam pendidikan Kopassus, sehingga jam istirahat dalam pendidikan itu jedok. Boleh Pak, dilatih ya Bibi, boleh? Oh, mau dilatih, monggo laporan ke Pak Kartika atau bapak-bapak di depan ini. Monggo.
Mau dilatih apa? Sama saya beda latihannya nanti. Tim spionase Tukul Arwana mendapat kabar sebelum Mahir memainkan senjata. Benarkah dirimu hanya mengenal peralatan medis nih? Monggo. Iya benar sekali. Jadi waktu itu memang saya dalam pendidikan yang ini memang ini PNS kayaknya. PNS. Suaranya PNS tapi yang jaga koperasi. Yang di jantung yang di depan itu loh. Yang jaga souvenir itu loh ya. tahu banget nih Mas Tukul. Tahu banget. Tahu. Kan pengen Mas. Itu kan CS-nya Pak Soehardi juga. Iya. Jadi monggo lanjut Mbak. Ini kurang ajar. Memang dari awalnya saya karena dari sekolah perawat, makanya saya ditugaskan di kesehatan di Kopassus. Makanya hari-harinya saya di bagian poliklinik markas Kopassus begitu. Setelah itu ada program Sri Kandi, baru saya ikut latihan menembak, latihan bela diri gitu. Terus karena kebetulan saya di menembak lumayan bagus begitu, jadi mulai terasah keahlian itu. Gitu, Pak. Luar biasa.